Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita awali edisi kali ini dari Liga 2 ya. Rencana tim-tim Liga 2 yang ingin jadikan Liga 2 ini rasa Eropa, salah satunya dengan hadirkan komentator alias presenter pertandingan berbahasa Inggris, nampaknya akan sirna setelah LIB bekerjasama dengan Indosiar sebagai official broadcaster. Sebelumnya memang beredar video di mana pertandingan uji coba antara Nusantara United versus Perseka Tegal yang menggunakan komentator serta broadcast asal Australia yang menurut kami vibes-nya ini mirip banget Liga Inggris. Cardinata Terrigan, crossing, Sanson Fauzi. Very beautiful heading from Sanson Fauzi. Coba kalau Liga 2 ini tetap pakai yang kayak gini ya, yakin pasti akan jadi daya tarik tersendiri dan nilai jual lebih bagi Liga 2. Gimana menurut kalian? And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. My name's Derek Ray. I'm delighted to have. Dari Gresik United, Gresik United meresmikan pemain asing keduanya, yakni striker asal Spanyol Victor Bartomeu berusia 30 tahun yang musim lalu main di Liga Hong Kong bersama klub Aston SC. Dengan ini sudah lengkap slot asing Gresik United, yakni Renzi Yamaguchi dan Victor Bartomeu. Sementara itu Gresik United mengkonfirmasi jika sudah melunasi tunggakan gaji pemain musim lalu. Lalu ada Persipa Pati yang akhirnya memilih dua pemain asing untuk musim ini, yakni Amir Memari, striker asal Iran berusia 30 tahun yang musim lalu main di Liga Filipina bersama Stallion FC, dan Yakob Yombi asal Kamerun berusia 34 tahun yang seorang gelandang yang musim lalu bermain di Liga Irak. Lalu kita ke PSKC Cimahi yang harus keluar dari Bandung dalam melakoni laga pembuka Pegadaian Liga 2 menghadapi Malut United pada 10 September mendatang. Tim milik Rendra Sujono ini harus mengungsi ke Jogja ke Stadion Maguwoharjo. Hal ini disebabkan tengah direnovasinya Stadion Sangkuriang yang belum lolos verifikasi dan tak bisa memakai Stadion Sijalak Harupat yang dipakai Piala Dunia U17. Dan tentu saja tak bisa bermarkas 3 BLA disebabkan sudah ada Persikap yang juga memakai stadion ini. Tapi menurut Rendra Sujono, pertandingan di Jogja ini hanyalah kali ini saja sebab nantinya PSKC akan kembali main di SJH dan sebagai alternatif PSKC mengajukan Stadion Siliwangi sebagai home base. Namun hingga saat ini LIB belum menyetujui penggunaan Stadion Siliwangi disebabkan rumput sintetis. Lah, aneh. Di liga luar itu hampir semua stadion pakai rumput sintetis. Kok di Indonesia nggak boleh ya? Berbeda dengan yang dialami tim Persiba Balikpapan, tim Liga 2 ini akan jadi salah satu tim yang memiliki stadion termegah di Indonesia dengan vibes atau rasa Eropa, yakni Stadion Batakan. Sebab selain kualitas rumput yang nomor 1, stadion ini pun bertaraf internasional yang memiliki kursi full single seat dan jarak antara penonton dan lapangan tak terlalu jauh, jadi serasa nonton bola di luar negeri. Tapi kenapa ya stadion ini tuh jarang dipakai apalagi buat timnas ya? Faktor utama tentu saja adalah transportasi yang belum memadai dan fasilitas pendukung lain seperti hotel dan tempat latihan dan lain-lain. Menurut FIFA, Stadion Batakan ini setara dengan Stadion Stamford Bridge milik Chelsea dengan dari segi desain dan struktur dan juga fasilitas stadion. Tapi akses transportasi inilah yang membuat stadion ini jarang dilirik oleh timnas Indonesia. Kita ke Liga 1, kita mulai dari Persib Bandung. Persib Bandung secara tegas merasa keberatan dengan penggunaan nama Persib pada logo Persib Legend for GP. Diketahui heboh di media sosial, yakni sekelompok legenda sepak bola yang pernah membela Persib seperti Jajang Nurjaman, Robby Darwis dan lain-lain mensosialisasikan sepak bola ke berbagai daerah, terutama pada anak-anak. Kegiatan ini diketahui disponsori oleh salah seorang calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, sebab terlihat dalam kaos yang digunakan bertuliskan Persib Legend for GP. Sontak hal ini membuat PT PBB geram sebab PT PBB dituding terlibat dalam zona politik dan dianggap pro pada satu calon presiden. Dalam rilis resminya, PT PBB secara resmi menggugat pihak terkait dalam penggunaan logo dan nama Persib.
Berikut pernyataan PT BBB yang kami kutip dari situs resmi persib.co.id. Dalam beberapa pekan terakhir, suhu politik nasional mulai menghangat. Sebagai klub profesional yang memiliki nama besar dan sejumlah prestasi, sejumlah pihak mulai memanfaatkan nama Persib untuk kepentingan politik praktis mereka. Berdasarkan hasil monitoring dan beberapa laporan masyarakat, komunitas termasuk warganet, sejumlah pemain yang pernah memperkuat Persib di masa lalu melakukan kegiatan yang diduga disponsori salah seorang bakal calon presiden. Hal ini teridentifikasi dari nama dan atribut yang dikenakan dalam kegiatan mereka. Persib secara lembaga memastikan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan netral, termasuk kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024 mendatang dan tidak terafiliasi dengan kandidat atau calon presiden tertentu. Karena itu, secara kelembagaan Persib menyatakan keberatan atas penggunaan nama dan logo Persib Legend for JP, tulis website resmi Persib. Apa yang bisa kita ambil di sini? Dulu saat kami unggah soal politik banyak yang komentar, nggak usah bawa-bawa politik dalam sepak bola. Dan kami pun bilang, selama politik nggak nyentuh sepak bola duluan, kami pun nggak akan nyentuh politik. Tapi apa kenyataannya? Politik selalu dan selalu nyentuh sepak bola terlebih dahulu. Dan lagi-lagi pelakunya adalah Partai Moncong Putih. Berbagai aksi politik partai ini selalu meresahkan sepak bola, mulai dari ikut campur Piala Dunia U20, lalu ikut campur Piala Dunia U17, ikut campur soal JIS, dan kini bawa-bawa nama besar klub Persib tanpa izin. Di sini jelas terlihat partai ini tuh paling vokal dalam nyari sensasi untuk merebut simpatik, bahkan dengan cara-cara kontroversi. Bakal calon presidennya salah, partai politiknya pun salah, dan legenda Persib pun salah. Sebab tiga pihak ini pun tanpa izin gunakan logo dan nama Persib, apalagi dalam konteks politik. Sebab Persib tak mau disanksi oleh FIFA, karena dalam aturan FIFA sebuah klub profesional dilarang terlibat secara terbuka ataupun sembunyi-sembunyi berhubungan, bahkan mendukung dan ikut publikasikan politik. Dan sanksinya nggak main-main, klub ini akan terancam dibekukan. Yang untungkan partai dan calon presidennya, yang rugi klub dan pendukungnya. Kok para legenda Persib ini gak mikir ke situ ya? Gak tahu apa emang disengaja sih? Ini kalau FIFA sampai tahu dan mengira Persib terlibat dalam politik, bisa habis Persib, bisa disanksi, bahkan di-ban nih karena dianggap terjun ke politik. Aduh. Sekarang kembali kami tanyakan pada para pemuja politik, apa ada hasil positif yang selama ini didapat dari politik? Politik, sikut-sikutan, iya. Saling bunuh, iya. Saling hujat, iya. Saling menjatuhkan, iya. Provokatif, iya. Kecurangan, iya. Cara-cara licik, iya. Giliran udah kepilih dan jadi anggota dewan dan pejabat, korupsi. Lalu apa prestasinya politik? Silahkan jawab bagi yang merasa waras. Pertanyaan kami cuma satu nih, kenapa harus Persib? Sedangkan Ganjar ini kan Jawa Tengah atau identik dengan Solo. Kenapa bukan Persis Solo yang dibawa? Kenapa harus Persib? Jumat 8 September 2023, Bayangkara FC resmi ulang tahun ke-7. Klub yang entahlah, kami pun nggak tahu asal-usul sebenarnya ini dari mana dan tiba-tiba ada di liga ini. Ini udah hadirkan beberapa gelaran, rayakan ultah secara sederhana, tak ada perayaan apapun. Bahkan anehnya tim yang saat ini jadi juru kunci Liga 1 ini terkesan sangat tertutup. Ini agak lain sih, sebab biasanya tim ini tuh paling vokal, apa-apa dikomentarin. Tapi sejak ketum PSSI berencana ubah tim ini jadi timnya PSSI, tim ini tuh seolah tersembunyi, ya gitu deh. Bahkan hasil minor di Liga 1 pun seolah diabaikan oleh klub ini. Dan uniknya lagi, para pemain Bayangkara FC pun seolah manut dan nurut loh. Nggak ada satupun para pemain tim ini tuh posting rasa kecewa saat timnya ini terpuruk. Padahal ya, secara logika pemain mana sih yang nggak terpuruk saat timnya ini hancur? Aneh ya. Ya aneh, kayak ada tekanan gitu dari manajemen. Tapi rupanya ini nggak berlaku pada penyerang asal Uruguay, Matias Mayer, pemain yang pernah mengaku ingin jadi the next Eloko Gonzalez ini sempat mengunggah foto kampung halamannya di Uruguay yang menyatakan dirinya ini akan segera kembali ke Uruguay. Mungkin ada rasa frustasi dalam diri Mayer dan mungkin saja Mayer akan tinggalkan Indonesia. Padahal sayang banget ya, potensi sebagus Mayer ini harus terbuang percuma. Apalagi kita tahu lah, di tim ini pemain asing itu nggak akan mudah tinggalkan klub ini kalau nggak disetujui sama klub.
Ya kayak King AJ gitu, digantung setahun tapi nggak ada keputusan, bahkan dilarang main di tim Liga 1 sampai sekarang. Apakah Mayer akan mendapatkan nasib serupa dengan King AJ? Dari Persita Tangerang dipastikan merekrut Divaldo Alves sebagai pengganti Luis Edmundo. Alves sendiri sebelumnya dirumorkan akan ke Persebaya, namun ditolak oleh para bonek. Akhirnya Alves pun memilih pinangan Persita Tangerang. Ya mungkin Persita ini nggak mau rugi ya, daripada nantinya kena denda 100 juta ya mending langsung aja cari pelatih baru. Udahnya pemasukan minim lantaran sering kalah, harus keluar duit 100 juta. Ya mungkin gitu kali pemikiran Persita. Nah, dengan bergabungnya Divaldo Alves ke Persita Tangerang, otomatis bukan ke Persebaya ya Divaldo Alves. Nah, sekarang tersisa beberapa nama nih untuk melatih Persebaya seperti Luis Milla, Paul Munster, dan beberapa kandidat dari Eropa. Siapa ya kira-kira? BTW Persebaya ini harus gerak cepat daripada keluar duit 100 juta. Nah, bicara soal Persebaya kembali melepas pemainnya, yakni George Brown ke timnas yang dipanggil Indra Syafri untuk jalani Asian Games, dan mungkin saja di gelaran atau kualifikasi Piala Asia pun akan dipakai STY. Sebelumnya Persebaya udah ada Hernando Ari yang dilepas ke timnas U23. Tapi tentunya bukan itu yang ditunggu para bonek. Yang ditunggu para bonek itu adalah bukan cuma siapa pelatih Persebaya, tapi siapa pengganti Paulo Victor. Lah, emang Paulo Victor kemana? Paulo Victor kabarnya dipastikan akan dicoret dari skuad Bajul Ijo di jendela transfer ini. Hal ini atas perhitungan dan pertimbangan manajemen Persebaya dan permintaan para bonek. Nah, kabar yang kami dapat, striker baru Persebaya ini tergantung pelatih baru Persebaya, sebab pelatih baru ini akan membawa striker baru ke Persebaya. Ya, kalau nantinya Persebaya merekrut Paul Munster, ya mungkin penyerang yang akan dibawa adalah Melvin Place, atau mungkin Yosef Ejejari, atau mungkin Mike Sema. Tapi kalau Luis Milla, ya udah pasti DDS lah. Dan kalau mungkin saja Robert Rene Albert, ya otomatis Bruno Katanhede yang akan dibawa. Ya gitu aja deh, kita lihat nanti ya. Dari Arema, akun fanbase-nya Arema yakni WR Aremanet memposting kemungkinan Ze Valente ikut gabung ke Arema bersama sang ayah. Menurut akun ini, segala kemungkinan bisa saja terjadi dan Arema bisa saja mendatangkan Ze Valente di jendela transfer ini. Kontrak Z sendiri di Persebaya masih ada hingga Maret 2025, yang artinya jika Arema ingin mendapatkan Z, Arema harus menebus Z ke Persebaya dan membayar kompensasi kontrak ke Persebaya. Meskipun sebelumnya Z pernah mengatakan sama sekali tak tertarik untuk bergabung dengan sang ayah dan lebih tertarik bergabung dengan Aji Santoso kembali. Tapi ya kalau soal duit mas, siapa sih yang mau nolak? Unik ya, bursa transfer aja masih lama, tapi tim-tim udah saling sikut ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Z akan tetap di Persebaya atau ikut Aji Santoso ke Persikabo atau ikut sang ayah ke Arema? Bicara soal Persikabo, menurut info yang kami dapat dari orang Persikabo, pelatih Aji Santoso kembali menyeleksi beberapa pemain untuk putaran kedua nanti. Nama Ahmad Novian Dhani kabarnya paling santer akan diambil lagi oleh Aji Santoso. Dhani memang klop jika main dilatih oleh Aji Santoso. Terbukti saat Dhani cetak gol ke gawang Persikabo saat Dewa United menahan imbang 1-1 Persikabo, Dhani tak lakukan selebrasi. Selain Ahmad Novian Dhani, ada duo winger Persib yang masuk dalam daftar incaran Aji Santoso. Mereka adalah Febri Haryadi dan Arsan Makarin.